Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik al-abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan kesempatan untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jal di tengah kesibukan pekerjaan kita semuanya. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang paling besar, nikmat yang agung yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'a. Kalau seandainya kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita dari berbagai macam agama, bangsa, etnis ataupun yang lainnya, kita sampaikan kepada mereka kira-kira apa yang diharapkan di dunia ini, maka mereka sepakat bahwa mereka menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Sejatinya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal telah diberikan sebuah tuntunan, pedoman, bimbingan yang Allah Azza wa Jal sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya barang siapa yang beramal saleh, siapa saja melakukan sebuah kebajikan dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah sampaikan wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal menyampaikan, sungguh aku akan berikan sebuah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang tentram, kehidupan yang menenangkan. Dan sungguh aku akan berikan kepada mereka pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik atas apa yang mereka lakukan semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasannya hadza wa'dun minallahi taala, ini adalah sebuah janji Allah Azza wa Jalla bagi siapa saja yang melakukan sebuah kebaikan, kebajikan, maka dia akan Allah berikan pahalanya, dan dia ketika melakukan itu dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala belum menukilkan sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sebuah kitab fawaidnya. Disebutkan fal hayatu al haqiqiyatu at tayyibatu hiya hayatun
man istajaba lillahi wal rasul. Sejatinya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak adalah kehidupan yang didasari dengan memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'ah, dalam ayat yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sejatinya kita dituntut untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang penuh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ada beberapa ciri orang-orang yang hidupnya, orientasinya di dunia itu betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan ibadah itu bukanlah sebuah beban. Ibadah adalah sebuah kesenangan, ketenangan, ketentraman seorang ketika dia sudah melakukan sebuah pekerjaan. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan itulah berbahagialah, dan itu adalah suatu yang paling terbaik dari apa yang kamu kumpulkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama bagaimana peranan seorang yang dimana menjadikan bahwasannya bahagia dalam beribadah, tentunya itu kaitannya dengan masalah hati. Karena ibadah mendapatkan suatu kebahagiaan ketika hati itu selalu tenang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan para ulama, fa idza aqbalal qalbu 'ala Allah, apabila hati itu senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sya'ara bi ta'mil ibadah, dia akan menikmati bagaimana rasanya ibadah. Wal tadda biha, dan dia merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Wa anisa biha, dan dia sangat dekat dengan ibadah tersebut. Wa kanat qurratu ainihi wa bahjatu nafsihi wa na'imur ruhihi, dan ibadah tersebut merupakan suatu yang menyejukkan pandangan dia, dan ibadah tersebut begitu menjadikan jiwanya tenang dan rohnya juga menjadi nikmat dengan ibadah tersebut. Tetapi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'ah, ada seorang beribadah kepada Allah luar biasa. Salat 5 waktu dia tidak pernah tinggalkan. Puasa Ramadan tidak pernah dia tinggalkan. Bahkan puasa-puasa sunnah tidak pernah dia tinggalkan. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan sebuah kenikmatan dari ibadah yang dia lakukan. Maka ada sebuah pepatah, ada perkataan yang indah dari seorang syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insirahan, ketika kau tidak mendapatkan dalam ibadahmu halawah, kenikmatan, kelezatan, ketenangan terhadap hati, wansyirahan, dan kelapangan dada, fattahimhu, maka curigailah hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita beribadah hanya sebuah tujuan tertentu, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan ketika kita beribadah hanya untuk perkara-perkara duniawi, maka
Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan kepada kita semuanya, tafaqqadu al-halawata fi salasati asya. Carilah kenikmatan di dalam 3 poin penting. Yang pertama fi shalah. Carilah kenikmatan, kelezatan dalam salat kita. Ketika seorang setelah dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, hati dia tenang. Berarti dia mendapatkan sebuah kenikmatan dalam salatnya. Kemudian wa fi dzikri, ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir itu kata para ulama sebagaimana ikan kepada air. Dan kebutuhan seorang manusia kepada zikir kepada Allah Azza wa Jalla itu sebagaimana ikan kepada air. Maka ketika seorang zikir kepada Allah Azza wa Jalla, apakah dia dapatkan ketenangan ataukah tidak? Maka seorang yang betul-betul ingin mendapatkan sebuah ketenangan, zikirnya zikrullah, bukan zikrun nas. Dan disebutkan kata para ulama, zikrullahi syifa wa zikrun nasi da'. Ingat kepada Allah Azza wa Jal itu merupakan sebuah obat penawar. Adapun ingat selalu kepada manusia, melupakan Allah Azza wa Jal, itu adalah penyakit yang akan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kenikmatan yang berikutnya adalah qiraatul Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dia jadikan bahwasannya itu bukanlah sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena itu menjadikan seorang dekat dengan kalam Allah. Orang yang dekat dengan kalam Allah Azza wa Jalla, disebutkan bahwasannya kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya seorang tidak akan pernah puas dengan Al-Quran ketika seorang itu betul-betul hatinya hidup. Dia jadikan Al-Quran sebagai bacaannya sehari-hari. Ya, minimalnya kita baca setiap hari ya 1 ayat. Ya, hari ini kita baca Alif Lam Mim, besok dzalikal kitabul la raiba fi. Terus ya, minimal kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, jangan sampai kita lupakan itu. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan dalam sebuah kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati Sa'idah, ada 3 poin penting yang menjadikan seorang itu bisa berbahagia. Yang pertama adalah faktor agama. Faktor agama adalah dasarnya iman dan amal saleh. Kemudian yang kedua adalah tabiat atau karakter. Karakter seorang itu ketika dia senang untuk beribadah kepada Allah, maka itulah sebuah daripada kebahagiaan. Dan karakter itu ada namanya karakter jibilli, ada karakter muktasab. Yang bentuknya memang bawaan sejak lahir, dia senang kepada hal-hal yang baik. Kemudian dia jadikan rutinitas dari suatu yang baik yang ada pada diri dia. Dan karakter yang kedua adalah muktasab. Seorang itu menjadi baik dengan latihan jadi baik. Kata Rasulullah SAW, al-khairu adah. Kebaikan itu sesuatu yang dibiasakan. Seseorang yang tidak biasa dengan kebaikan tersebut, membiasakannya, maka kebaikan baginya suatu yang paling berat. Kemudian sebab yang lainnya adalah amaliyah, perbuatan atau usaha. Ketika seorang sudah di faktor diniyahnya bagus, karakternya bagus, kemudian dia amalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
wa hafidhakumullahu jami'a. Ada sebuah kebiasaan yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan yang namanya ibadah itu beban, dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Apalagi ketika mereka semuanya dalam kondisi melakukan sebuah pekerjaan yang berat. Sampai ketika setelah perangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya Bilal, ayo kita istirahatkan dengan salat. Kita tenangkan jiwa kita dengan dekat kepada Allah Azza wa Jalla, ya Bilal. Bahkan disebutkan pula Al-Imam Tawus Ibn Qaisan rahimahullahu ta'ala, ketika beliau rasakan pikirannya penat, kondisinya seakan-akan terhimpit dengan sebuah permasalahan yang luar biasa, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau salat. Beliau datang kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah ketika beliau selesai melaksanakan salat tersebut, sesuatu yang menghimpit beliau, kegelisahan yang selama ini menghinggapi beliau itu hilang. Karena yakin bahwasannya apa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salat, dijadikan sebagai penyejuk ketenangan jiwaku dan mataku ketika aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Ini adalah poin yang pertama, dan insyaallah poin yang kedua dan yang ketiga saya akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.